Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai materi hari ini, tadi kayaknya saya lupa nggak bawa bukunya. Tapi saya ingat itu semuanya saya kalau belajar dari buku. Ya. Sebelum saya mulai, saya sampaikan bahwa kalau sudah disuruh melakukan pembuatan tree dari iterasi kedua, berarti harus dilihat, oh ya, data ini apa value-nya. Nah, ini ya. Kemarin iterasi kedua itu ini. Terus kalau sudah tahu di sini nilainya ada berubah, ya nilai dianya ya berubah, mediannya pasti berubah. Ya. Jadi kalau kita ngerjakan sesuatu, dilihat datanya. Jangan dipukul rata sama. Oh ya, kemarin medianya 50. Nah, ini ya. Di sini medianya 50. Nah, ini kan data awal. Pada saat iterasi kedua ya datanya beda ya. Dihitung lagi berapa medianya. Gitu. Jadi kalau saya ngoreksi ya tak koreksi benar kan. Terus hasil trinya kok sama seperti yang ID3? Iya, karena hasil hitungannya ternyata menunjukkan seperti itu ya, hasil hitungannya. Jadi bukan karena datanya sama gitu, enggak, tapi berdasarkan hitungan juga. Udah hitungannya ini yang terkait absensi atau presensi minggu kemarin tanggal 4 Maret. Sebelum saya mulai lagi materi berikutnya, jadi sampean kalau sudah ngambil kuliah berarti harus melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab atau kewajiban sama. Kewajiban sama di sini semester ini mata kuliah apa aja yang harus ditempuh? Mata kuliah A, B, C. Maka harus ditempuh juga. Nggak peduli kamu, aku nggak suka di bidang ini, suka di bidang ini, nggak peduli, karena itu sudah tanggung jawab kamu. Ya, ngerti tanggung jawab ya. Terus kalau saman merasa pengen, oh ya bidang saya nggak di sini, terus tapi saya pengen mengembangkan, ya silakan banyak belajar. Kalau saya itu lebih percaya yang platform e-learningnya itu menyediakan ada tes ya. Jadi yang saya percaya itu Decoding sama Coursera ya. Karena saya pernah mengikutinya, semuanya ada tesnya. Jadi kalau mengikuti tes di Decoding, ada untuk dapat sertifikatnya itu ada ujiannya, ada membuat programnya. Sama, Coursera juga sama. Nah, platform itu menyediakan banyak. Jadi kalau sama misalkan, oh saya nggak pengen belajar AI, nggak belajar machine learning, silakan dilihat. Di situ saya bukakan. Nah, learning pad-nya itu banyak. Kalau Decoding ini bahasa Indonesia, kalau Saman merasa keberatan menggunakan bahasa Inggris. Ini mulai dari Saman belajar Android sampai oh saya nggak suka ngoding, tapi saya lebih suka ke interface. Berarti Saman harus belajar tentang UI UX. Nah, itu di mana? Biasanya di front end ini. Di front end-nya. Kalau fokus hanya ke UI UX-nya nggak ada. Jadi di coding itu lebih tetap mengutamakan ngoding karena orang informatika itu engineer membuat ya. Kalau Saman ada punya sertifikat berhasil di sini satu yang dimana ada deskripsi tugasnya ngerjakan apa, itu pasti akan merasakan oh iya ya ternyata belajar itu banyak cara ya, banyak cara. Terus mengembangkan keilmuan itu banyak cara juga. Ini contoh kalau saya dulu pemahamannya adalah kalau Saman sudah ngerti ngoding, ngerti pemrograman, logikanya mateng, ke AI itu mudah. Kenapa? Karena AI itu tidak murni hanya menggunakan platform atau menggunakan function ya. Jadi kalau Saman ngecek, biasanya saat kita mau melakukan pembuatan program terus ngoding sendiri,
yang berhubungan dengan AI itu tidak serta-merta saya akui benar. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar konsep dasarnya. Kalau ngerti konsep dasarnya is okay, tapi kalau nggak pernah ngerti berarti lebih baik gunakan. Jadi kalau Saman belajar AI itu yang dipakai misalkan menggunakan bahasa Python, belajarnya di Scala itu mudah sekali bagi saya walaupun bahasa Inggris. Kenapa? Karena dikasih contoh, dikasih penjelasan, ya. Daripada ngoding sendiri tak anggap salah. Kenapa? Karena belajar kayak gini aja, misalkan saya kasih studi kasus, jawabannya salah kok ngitungnya, nah berarti kan konsepnya nggak matang. Seperti itu. Di Scala misalkan saya kemarin bahas tentang semuanya sampai hari ini, terakhir hari ini, minggu ini kita bahas decision tree. Nah ini itu kalau kita menggunakan library yang disediakan, berarti kita harus membaca, oh iya ini dia menggunakan rumus yang apa, kan Bu Nafi ngajari banyak tuh rumus, kan ini hanya tinggal pakai. Jadi jangan bangga kalau Saman bisa ngoding, tapi ngodingnya kan tinggal pakai, ini semuanya tinggal pakai loh, bukan mengenerate sendiri ya. Dan memang S1 nggak penting mengenerate sendiri, yang penting paham konsep biar nanti waktu kita melanjutkan pendidikan S2 tahu bisa mengembangkan. Karena S1 itu mengimplementasikan, itu KKNI-nya ya. Terus rumus yang dipakai apa? Oh, itu bisa dibaca. Jadi makanya tadi saya ngomong, semua library yang disediakan itu ada penjelasannya. Sama tinggal menyesuaikan. Oh, saya mau pakai yang apa ini? Nah, ini. Jadi nanti bisa tahu, oh ternyata yang dipakai rumusnya adalah gini, entropi. Loh kok saya nggak diajari loss function ya? Loss ya. Nah, kalau nggak diajari ya udah berarti Saman wis pernah ngerti gini, wis pernah ngerti entropi. Oh ternyata kalau kita mendefault itu gini. Apa rumusnya gini? Oh sudah pernah diajari Bu Nafi. Ini yang saya maksud bahwa Saman belajar itu enggak harus langsung di kelas terus. Saya terbiasa S1, S2, S3 itu belajar mandiri. Mandiri itu berarti otodidak. Karena teknologi itu semakin berkembang, kita bisa sambil browsing, tapi browsingnya sudah benar-benar benar di mana? Kayak ini nih sudah benar. Scala itu sudah diakui bahwa ini adalah website yang menyediakan informasi terkait materi AI yang berhubungan dengan metode-metode yang saya ajarkan nanti. Seperti itu. Ya. Jadi dulu awal-awal kalau saya belajar, karena apa? Intinya AI itu berkembangnya tahun 2000-an, pas 2000-an, sehingga waktu itu saya belajar ya tentang bahasa Java. Tujuannya apa? Untuk mengasah bahwa oh ya ternyata materinya ya nggak beda jauh kalau saya ngajar gitu. Nah dulu ini awal-awal, ini ada yang nggak saya perpanjang, jadi kalau Saman mau berbahasa Indonesia silahkan. Bentar. Nah ini nggak mau muncul. Ini tuh sudah kedaluarsa masa berlakunya karena saya sudah nggak bidang ke sini. Jadi kalau dosen itu nggak hanya ngajar tok, harus penelitian. Nah penelitiannya itu harus selalu konsisten atau linier. Nah bidang penelitian saya itu ke AI, ke image ya, makanya berikutnya akhirnya saya ngambil yang berhubungan dengan AI karena di sini ada platform. Nanti kalau Saman mau ngecek apa istilahnya itu kurikulumnya. Jadi kalau kita belajar itu harus tahu kurikulumnya, harus tahu silabusnya. Jadi ngajarnya dosen itu gak ora koyo dodolan jamu, bukan. Tapi sesuai dengan apa yang dirancang. Oh ya, saya ngajar harus ngajar ini. Bukan dodolan jamu, bukan ya. Nah, ini bisa kamu lihat, ini yang kelihatan. Tadi nggak kelihatan ya. Nah, ini misalkan machine learning untuk pemula. Ini sebelah kanan ini ada. Di sebelah kanan ini enggak. Oh, mau bentar. Nah, ini tak bukakan, belajar lagi. Bentar. Nah, di sini ini semuanya adalah namanya silabus. Ada bukunya juga. Ini namanya silabus, biasanya di sertifikatnya juga. Saya kembalikan. Di sertifikatnya juga pasti akan dituliskan materi yang diajarkan.
ada masa berlaku dan apa yang diajarkan. Nah ini gitu. Jadi kalau sama nanti kan saya waktu pertemuan pertama itu menyampaikan di akhir ya, saya nggak ada ujian UAS, nggak ada soal UAS, tapi membuat program kelompok. Jadi kalau sama berhasil ngambil misalkan ini mesin learning pemula sampai berhasil mendapatkan sertifikat, link sertifikatnya itu yang dikirim ke saya, link ini ada linknya, saya geser dulu. Nah ini ada linknya, sama kirim ke saya, itu saya baik percaya. Kalau hanya sertifikatnya aja yang dikirim, saya nggak percaya ya. Kasih linknya, link itu yang saya akan cek. Kalau Saman berhasil menyelesaikan satu sertifikat ini, berarti saya anggap UAS-nya sudah selesai. Jadi UAS itu adalah membuat program kelompok, saya nggak ada soal ya. Terus kalau Saman mau ganti, oh saya nggak buat program, di sini nanti juga buat program ya, karena sudah saya menyelesaikannya. Ini submission akhir proyek pembangunan model supervised and unsupervised learning pada data tabular. Ini misalkan oh saya nggak yang pemula ya, silahkan mau yang tingkatannya lebih tinggi. Yang lebih tinggi banyak, tapi intinya saya mulai dari ini. Nah ini yang lebih tingginya mana, Saman bisa lihat learning pad-nya. Jadi saya kalau dicek learning pad-nya itu kurang 1. Nanti benar. Saya learning pad-nya itu mesin learning. Nah kalau sudah itu, kalau ini akan ada tulisan gitu. Nah ini ada tulisan Anda sudah melewati tahap ini. Nah pokoknya saya kurang 1. Alasannya waktunya masih repot. Kapan hari itu saya semuanya ini saya dikasih gratis ya. Saya dikasih gratis karena ya tadi apa intinya orang ini, saya sebagai dosen ya. Jadi kalau saya menilai mahasiswa itu dari yang sudah saya sampaikan, UTS, UAS, terus kehadiran sama tugas yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan. Di situ sudah ada presentasinya. Nah terus kalau Saman kuliah gak pernah masuk, kemudian tugas gak pernah ngumpulkan, saya mau nilai dari mana? Ya tak anggap gak bisa gitu aja. Nah sama kalau Saman sudah pernah ikut, misalkan ikut pelatihannya. Ini pertama itu saya ikut pelatihannya Google, namanya Bangkit ya. Jadi Google itu mulai tahun 2018 itu sering adakan pelatihan. Nah saya ikut, kalau sudah pernah 1 kali ikut berhasil gitu, itu pasti akan dikasih lagi sama Google ya, pasti akan dikasih lagi terus karena sudah punya record ya. Jadi dosen juga gitu, akan menilai mahasiswa nanti misalkan oh mau PKL, skripsi, dilihat oh biyen kelasnya koyok ngene waktu tak ulang. Nah itu dilihat recordnya ya. Sama orang-orang seperti kayak Google ataupun kegiatan yang pelatihan gratis gitu akan melihat dari record. Nah kapan hari itu saya dikasih gratis terus. Nah ini sudah dikasih 1 bulan tapi waktunya nggak ngatasi saya, tinggal ini pokoknya. Nah Saman mau ngambil tugas yang ini boleh, jangan ini ya, bukan ini, bukan, tapi mulai ini. Jadi kalau nanti Saman mau menunjukkan sertifikat yang ini. Kalau mau yang lebih tinggi silahkan. Nah ini ya, itu informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi pada saat kuliah nggak pernah melebu tapi merasa bahwa sudah bisa, dari mana dosennya gak iso ngecek. Nah itu kan berarti kecap nomor 1. Nah, itu bahasanya. Saya lanjut, hari ini temanya adalah metode decision tree dengan rumus CHAT ya. Rumus CHAT di sini yaitu ini, kelihatan enggak ya? Ini ada. Nah ini rumusnya. Ini bukunya dari mana? Bukunya itu merah, saya nggak bawa tadi. Tak pikir harus tak gileh sini, tak pikir ya. Ternyata enggak. Bukunya itu pokoknya data mini siapa ya? Budi Santoso. Merah, bentar. Kok ini? Atau Susanto ya?
Nah, ini bukunya. Ini ada metode cat. Nanti coba dibuka seperti apa rumusnya. Ada yang pernah di kelas saya dengar, ini mahasiswa informatika kok ngonoi rumus. Salah besar kalau orang mahasiswa informatika kok ngonoi rumus, ngomongnya berarti nggak paham. Informatika itu memang dasarnya harus paham matematika. Nek gak ngerti matematika, sama masono isok ngoding, kalau dikongkon ngembangkan nggak bisa. Ini kecuali kalau berhubungan dengan interface ya, kecuali interface. Kalau kita kerja, saya pengennya hanya mendesain interface, nggak interface, itu memang nggak butuh matematika. Tapi kalau sama sudah berhubungan dengan engineer, butuh. Sebenarnya bukan rumusnya yang kita ini, tapi logikanya. Ya, logikanya. Nah, kayak gini dikasih rumus, logikanya gimana? Makanya saya terangkan. Jadi, langkah pertama, kerjakan ini dulu. Nah, ini ada simbol L, ada simbol R. Jadi, L itu kiri, R itu kanan. Ya. Setiap hasil dari ini, jadi ini anggap data training ya, ini data training. Data training ini kalau kita lakukan kita lakukan ngitung rumus ini, maka nanti hasilnya tree. Jadi tujuannya adalah menghasilkan tree, yaitu untuk nyari yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, iki isinya opo? Nah, ini iki isinya opo? Diisi variabel apa? Yang elif ini pasti variabel. Kalau nanti kotak itu berarti output ya. Nah, terus bedanya tree yang ini dengan sebelumnya adalah tree ini hanya punya 2 anak pasti, makanya disebut dengan binary tree. Jadi cat itu kepanjangannya pokoknya nanti bisa dicari kepanjangan cat. Decision tree. Nah, hanya dua ya, ini yang benar. Nggak mungkin ada 3 kayak gini nih, nggak mungkin. Bentar, apa kepanjangannya? Nah, ini klasifikasi and regression tree. Jadi dia hanya ada 2 anak. Nah, jadi nanti garisnya hanya ada 2. Saya tambahkan garis. Tree itu berlevel, nggak mungkin menceng, jadi sebisa mungkin ini lurus. Kepanjangan. Nah, terus agar isinya 2 kayak ini kan isinya 3. Nah, saya kasih filter. Nah, kita mulai dari variabel tabungan. Nah, ini kan isinya 3. Maka harus bagaimana? Caranya adalah kita nyari yang kiri itu apa, yang kanan apa. Jadi harus dibuat 2. Jadi variabel tabungan yang kiri, yang kanan. Jadi kalau kiri misalkan kita pakai tabungan sedang, urut-urutannya berarti R, rendah. Berarti yang kanan itu selain rendah, boleh ditulis tidak sama dengan kayak gini, tidak sama dengan rendah. Artinya apa? Berarti isinya adalah sedang tinggi ya. Terus atau bisa juga ini pilihan nanti, karena ini ada saya ngitung ya, jadi saya kasih jarak. Atau ini pilihan pertama, pilih yang kedua, berarti tidak sama dengan sedang. Berarti isinya apa? Tidak sama dengan sedang itu rendah, tinggi. Terus saya geser lagi, tinggi, berarti yang kanan tidak sama dengan tinggi. Sudah, karena pertama kita harus hitung ini ya, hitung ini berarti kita hitung mulai dari ini.
rendah terhadap target. Rendah karena di sini ada baik dan buruk ya. Rendah, baik dan buruk, kita tulis. Saya kasih tulisan di sini. Baik, buruk. Baiknya 1, buruknya 2. Terus ini juga sama. Baik, buruk. Berarti selain itu hapus centangan rendah. Baiknya 4. Buruknya berapa ini? 1. Ini tadi rendah top, misalkan kita hanya tadi rendah saja, berarti 3/8. Ini kalau saya tuliskan, nah gini, biar kelihatan dari mana. Selain ini tidak sama dengan, itu berarti ini 5. Yes. Terus ini sudah, kita hitung ini dulu, baru kita posisinya ini. Posisi yang hitung yang di sini. Jadi ini sudah selesai. Key, anggap ini key ya. Key irisan S itu variabel ya, T itu target. Itu nanti dari nilai-nilai ini. Nanti kita masukkan. Yang terpenting kita kerjakan yang ini dulu. Terus kita lanjut ini masing-masing probabilitasnya. Baik, berarti 1/3. 3 dari mana? Jumlahnya rendah 3. Kalau kita gunakan 3 digit belakang koma, samakan semua 3 digit belakang koma. Saya pakai 3 digit belakang koma. Udah. Kemudian yang di sini juga sama. 4/5. Daripada copy paste, lebih baik saya tulis ulang langsung. 3 digit belakang koma, 1/5. 1/5. Nah, kalau sudah selesai, kita hitung yang ini. Ini ya. Saya kasih simbol Q S terhadap T. Nah, rumusnya ini sigma. Ya, sigma berarti penjumlahan. Terus di sini ada tanda garis lurus, itu namanya absolut atau harga mutlak. Ya, jadi membuat nilainya tidak negatif atau intinya membuat positif. Ya, jadi saya pakai absolut. Maaf, karena absolutnya itu setelah sigma. Sigma itu penjumlahan, berarti sum absolut. Kita mulai di sini ada baik buruk, berarti di sini rendah, baik dikurangi baiknya tidak selain rendah. Ini ya, diikuti rumus ini. L R, ini kiri kanan, baik dengan baik. Terus absolut lagi. Loh, kok nggak mau absolut? Oh maaf, ini saya kebiasaan
simbolnya bukan koma tapi titik koma, absolut, buruk dengan buruk. Maaf, ini probabilitas, keliru yang tak. Nah, ini probabilitasnya dikurangi. Nah, probabilitasnya ikuti kursor saya. Absolut, probabilitasnya buruk sebelah kiri dikurangi buruk sebelah kanan. Sudah. Ini kita 3 digit belakang koma. Baru ini kita terakhir. Saya tuliskan simbolnya. Oh iya ya, di sini enggak ada. Maaf. Bentar. Ini saya nggak nambah question. Sini. Simbolnya itu ada nggak ya di sini? 0 di garis. Nah, ini. Anggap ini simbolnya. Guys. Maaf. S terhadap irisan kayak gini. 2 kali PL itu berarti ini kiri, dikali 2 PR berarti PR itu kanan, ini dikali QS. Nah, ini sudah. Ini kita buat 3 digit belakang. Ini baru tabungan, karena tabungan itu kan tadi ada bisa rendah, bisa yang kiri sedang. Nah, ini saya geser biar bisa. Ini dicari pilihan nanti yang mana yang terbaik. Ya, ini baru yang variabel tabungan. Saya kembalikan dulu ini. Saya kembalikan dulu. Nah, terus sekarang sedang sebelah kiri. Baik semua 3. Anggap ini sudah mengikuti atas ini ya. Ini pokoknya baik buruk, baik buruk. Nah, ini 3, buruknya 0. Selain berarti tidak sama dengan sedang, berarti yang rendah dan tinggi dicentang. Baiknya 2, buruknya 3. Udah, kita kembalikan filternya, kita hitung. Berarti ini probabilitasnya adalah 3/8. Ini kita hitung 3/3. Nanti kita langsung di blok aja biar enggak bolak-balik nyeting. Maaf. 0/3. Terus sedang 5/8. 5/8. Ini 2/5. 2/5. 3/5. 3/5. Saya buat pembulatannya biar sama, 3 digit belakang koma. Nah, ini pokoknya di sini saya posisikan ya, biar enggak. Pokoknya ini posisinya ngitung apa yang ngikuti atas saja, biar enggak nulis bolak-balik. Kita hitung sum karena sigma, terus absolut dari kiri baik dikurangi kanan baik, absolut buruk kiri dikurangi buruk kanan. Sudah, kita bulatkan 3 digit. Berikutnya kita hitung yang ini simbol 0 kayak di garis itu. 2 kali probabilitas kiri, 2 kali
probabilitas kiri terus probabilitas kanan dikali ini kita bulatkan. Maaf, ini sama harusnya 6 sudah. Satunya lagi tabungan yang sebelah kirinya tinggi. Nah, saya filter tinggi. Baik, 1 buruk 1. Terus selain tinggi berarti tidak sama dengan tinggi, itu selain tinggi, rendah, sedang, baiknya 4, buruknya 2. 4, 2. Sudah, kita lakukan perhitungan. Ini saya kembalikan filternya. Kita hitung, berarti ini 2/8. 2/8. Ini 1/2. Ini juga sama, 1/2. 1/2. Ini berarti 6. 6/8. 6/8. Maaf. Terus kita lakukan yang di sini 4/6. 4/6. Nanti pembulatannya nanti. Bentar. 2/6. 2/6. 2/6. Saya bulatkan 3 digit belakang koma. 1. Nah, udah. Kita hitung mulai dari ini. Nah, kayak ini ya. Nanti kalau saya ada yang kurang teliti hitung, ada yang salah, silahkan diperbaiki. Jadi Saman ben memperhatikan. Pasti nanti pertemuan ini sama seperti minggu lalu, presisinya mengumpulkan tugas sama. Ya. Saya hitung karena sigma berarti sum absolut kiri baik dikurangi kanan baik, absolut kiri buruk dikurangi kanan buruk. Udah, kita nanti aja sekalian. Terus sebelah ini atas ya, simbolnya rumusnya 2 kali probabilitas kiri dikali probabilitas kanan dikali nilai ini. Sudah, saya bulatkan 3 digit belakang koma. Udah seperti ini. Maka dari nilai ini yang paling bagus ya, yang paling bagus untuk dipakai sebagai ini di sini berarti ini. Tapi ini kan baru tabungan, belum yang aset. Ya, belum yang aset. Nah, belum yang aset. Kita cross check. Saya tadi mungkin ada yang salah rumus. Ini B 16, E 16, C F benar, terus A D udah benar. Oke, udah. Kita lanjut sekarang berarti aset. Yang aset juga perlakukan yang sama karena dia kategori ya. Kalau angka caranya sama, kita pakai nilai yang minggu kemarin. Misalkan median. Berapa mediannya? Berapa mediannya pendapatan? Berapa nilai median pendapatan? Ada yang memperhatikan? Berapa nilai median pendapatan? Silakan dijawab.
Berapa nilai mediannya? Nggak ada yang menjawab. Berapa nilai median pendapatan? Berapa? Berapa nilai mediannya? Gak tak lanjut nih Kak Ono sing jawab. Berapa nilai median pendapatan? Berapa nilai median pendapatan? Bu. Oke, 50. Maka nanti kalau angka, ini yang aset caranya seperti tabungan. Yang aset caranya seperti tabungan. Ini share screen saya masih kelihatan? Share screen saya masih kelihatan? Masih, Bu. Oke. Nanti yang aset itu caranya masih sama. Nah, saya contohkan yang angka, berarti pendapatan. Pendapatan sebelah kiri berarti kurang dari sama dengan 50. Yang sebelah kanan posisinya di sini lebih dari 50. Tanda sama dengan hanya ada di salah satu, nggak mungkin kedua-duanya. Ya. Selanjutnya kita hitung filternya, saya urutkan kurang dari sama dengan 50. Saya centang yang kurang dari sama dengan 50. Buruknya 3, baiknya 2. Baiknya 2, buruk 3. Terus lebih dari 50. Baik semua 3. Baik, itu posisinya di sini 3. Oke, saya kembalikan filter, saya hitung. Ini saya geser. Lima per 8, 2 per 5, 3 per 5, 3 per 8, 3 per 3, 0 per 3, 0 per 3. Udah, saya buatkan pembulatannya 3 digit. Kita lanjut ke rumusnya. Sigma saya geser ke atas sedikit. Oh, nggak kelihatan rumusnya, biarin. Sum absolut dari baik kiri dikurangi baik kanan, absolut buruk kiri dikurangi buruk kanan. Hurufnya ini sudah benar, kebanyakan udah. Terus ini kita bulatkan sekalian juga. Rumusnya tadi 2 kali probabilitas kiri, probabilitas kanan, nilai dari ini Q. Nah, kalau ini sama berarti samaan bisa milih salah satu, tapi yang aset belum, jadi silakan hitung yang aset dulu ya. Tugas kalian hari ini untuk presensinya adalah kerjakan ini ya,
yang aset. Caranya sama, kalau dia kategorinya apa saja, berarti tetap hanya ada kiri dan kanan. Maka ini pilihannya. Seperti itu. Silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini sebagai presensi. Terus dibuat tree-nya, ya. Satu iterasi pasti dapat satu. Ya, apa di sini isinya, di sini apa, ini kota ataukah elip lagi, ya. Silakan dibuat. Terus biar enggak contohan, saya yakin sumbernya satu, dikerjakan untuk orang banyak. Ya, kenapa kok saya yakin seperti itu? Ya, karena dari tulisannya si Toeng kok nulis kayak gini, kok akhirnya dadinya apa? Ya. Ini ada rendah, sedang, tinggi. Jadi saya buat yang rendah NIM 0, 1, 2, 3, sedang NIM 4, 5, 6, NIM tinggi 7, 8, 9. Bisa didengar suara saya? Presensi hari ini? Bisa diulang Mbak Bu? Bisa diulang. Oke, saya ulang. Silakan membuat perhitungan dari cat untuk variabel aset. Caranya seperti tabungan ini tadi. Berarti kan ada sebelah kiri rendah, sebelah kiri sedang, sebelah kiri tinggi. Itu alternatifnya. Berarti kiri apa? Oh, kiri itu dikerjakan rendah misalkan. Siapa yang kerjakan? NIM 0, 1, 2, 3. Sudah dengar? Terus misalkan di sini kiri saya kerjakan sedang. Berarti sedang ini dikerjakan siapa? NIM 4, 5, 6. Jadi sedang itu sampai sini, selesai itu NIM 4, 6. Terus yang tinggi kiri misalkan tinggi, berarti NIM 7, 8, 9. Hasilnya semuanya nanti silahkan dibuat tree. Jadi Saman pasti harus butuh komunikasi dengan teman-teman kalian yang NIM-nya berbeda untuk tahu isinya apa di sini. Karena di sini tadi saya sudah nulis hasil perhitungan tabungan, pendapatan. Nah, ini pasti harus dipilih yang tertinggi. Ya, maaf. Dipilih yang tertinggi. Yang tertinggi saya hitami ini, saya kasih blok bulat blok tebal. Nah, itu nanti yang sebagai jawaban, berarti tabungan isinya kalau ini tabungan. Tapi kan ini belum selesai, aset belum selesai. Silakan diselesaikan dulu baru bisa membuat tree-nya. Paham? Paham? Paham toh gak? Caranya seperti ini, tabungan. Kalau sudah selesai semua dari masing-masing, selesaikan ini. Tree-nya untuk iterasi pertama apa isinya? Elip. Ya. Paham? Loh kok menengai? Paham toh gak? Paham Bu. Oke, kalau paham, silakan dikerjakan. Hasil koreksinya itu menunjukkan kamu menyimak atau enggak. Ya. Yang kemarin yang benar baru Khotijah tok. Farah Khotijah tok yang kemarin benar. Lainnya salah di hitungan pendapatan karena medianya 50, nggak dirubah, nggak disesuaikan datanya. Gitu. Terima kasih ya. Saya stop share. Kalau butuh materi ini nanti cek di YouTube saya karena ini sudah saya simak. Ya, tadi saya sudah izin untuk ngerekam. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.